Bagaimana sikap istri terhadap suami yang sering diingatkan untuk sholat tapi tak dihiraukan? Kadang bermada keras dan buat hati sedih. Saya ceramah ke satu tempat. Ketemu sama suami bapak-bapak pakai jaket kulit, celana jeans, kumis melintang. Kalau kebetulan sama sifatnya macam suami ibu, kesamaan hanya kebetulan saja. Isi di luar tanggung jawab panitia. Cemana ceritanya Bapak taubat, Pak? Saya ini orangnya jahat, Pak Ustadz. Saya ini taubat dalam hati saya, ini pasti taubatnya karena dengar ceramah Ustadz Somad ini. Saya ini taubat karena istri saya, Pak Ustadz. Malam, dia ngomong begini, Pak Ustadz. Kalau abang mati, nanti gimana? Ustadz Somad bercakap 1 jam, tak masuk ke hati orang. Istri solihah, 5 kata cuma. Nanti kalau abang mati gimana? Rupanya yang dari mulut ke mulut sampainya. Tapi kalau yang dari hati, ke hati juga sampai. Kira-kira yang saya sampaikan 1 jam lebih ini sampai ke hati apa tidak? Jangan pernah muak, Bu. Jangan pernah bosan untuk menasehati. Ibu suaminya nggak sholat. Nggak sholat, Pak Ustadz. Kok bisa nggak sholat? Karena dulu kami sama-sama nggak sholat. Tapi kemudian saya merasa kita ini akan mati, saya tobat, saya hijrah. Kira-kira membuat suami ibu itu segera sholat bagi Allah susah atau payah? Hah, rusak tauhid ini. Membuat suami itu tiba-tiba jadi baik, jadi soleh, payah atau mudah bagi Allah? Mudah. Lalu kenapa dibuatnya begitu? Dia ingin menguji ibu supaya tetap berdakwah. Saya ini kan menceramahi orang yang sudah baik-baik ini kan. Cuman agak sedih aja sedikit. Tapi ibu menceramahi orang bukan dengan tablik akbar pengajian. Mengajak. Sembayang bang, sembayang bang. Sambil masak sahur. Sepohon kayu daunnya rimbun. Lebatnya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembayang. Agak kuat sedikit di situ. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun. Kalau tak sembayang apa gunanya. Kau menyindir aku ya? Enggak bang. Orang kalau enggak sembayang memang sensi bang. Kalau abang mati ku berlaki-laki. Apa kau bilang katanya? Sakit kali hatiku dengannya. Sembayang aku kalau gitu kan. Doa silahul mu'min. Ada yang lebih hebat daripada cakap. Apa dia? Doa. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat badan, ada rezeki bisa pergi umroh. Nanti waktu umroh itu tawaf sunat sekali. 7 putaran itu doanya satu saja. Lakiku sembayang, 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 lakiku sembayang. 7 putaran itu doanya tak usah ganti-ganti. Lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya kawan, kita udah putaran keberapa? Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Ditanya orang, kau doa kau tadi dari tadi lakiku sembayang. Iya. Lakiku pun gitu juga. Ayo kita sama. Lakiku sembayang, lakiku sembayang, lakiku sembayang. Kenapa Allah buat kita sedih? Supaya sujud kita lebih lama. Supaya air mata kita keluar. Kalau udah keluar air mata plong. Supaya kalau berdoa tuh tangan kita meminta. Coba kalau hidup kita ini tenang, kenyang, lenang, senang. Berdoa paling tangan. Orang kalau hidupnya tak ada susah, berdoa tuh tangannya gini aja. Orang kalau berdoa tangannya di paha gini, itu artinya terserah ya Allah mau ngasih, enggak pun enggak apa-apa. Jadi kalau kita sedang susah, serius kita berdoa, ya Allah, tolong ya Allah. Itu gunanya. Kadang kita tengok air ini tenang, tapi sebetulnya air beriak tanda. Ada orang yang kita tengok tenang, tapi sebetulnya enaklah Ustadz. Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, jalan sana, jalan sini.
Aku nggak bisa Pak Ustadz, aku punya masalah, aku cuman di rumah aja. Apa masalahmu? Keningku berbisul Pak Ustadz. Aku malu jumpa orang, jadi aku di rumah aja. Jadi disangkanya yang pergi-pergi itu tak berbisul. Kata yang pergi itu, aku berbisul juga. Itulah maka aku dari tadi tak duduk. Rupanya bisul dia di... Setiap kita ini punya masalah. Betul? Istrinya baik, lakinya Fir'aun. Laki baik, bini, sundil bolong, nyiblorong, suster ngesot. Saya heran, entah kenapa hantu tuh banyak perempuan. Nyiblorong, sundil bolong, mak lampir, suster ngesot, nenek sihir. Heran deh, kok banyak. Ini diskriminatif ini. Hantu laki-laki cuman genderuwo. Hah? Kolor hijau? Ah, jadi apa tadi pembahasannya? Hah? Suami tak sembahyang. Kenapa dibuat Allah kita ini punya ujian hidup? Supaya kita merasa lebih dekat dengan Allah. Itu tujuannya. Ad-doa silahul mu'min. Setiap kita ini punya masalah. Bertamu saya ke rumah orang. Kaya. Semua tamu yang masuk ke rumah itu macam menengok kucing Anggora. Bala bercerita dia sama saya. Rupanya ujian hidupnya ya Allah. Tak terkatakan dengan lisan. Andai ganti posisi, saya di posisi dia. Tak sanggup saya mendengar cerita hidup. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustadz banyak yang curhat. Saya udah banyak ketemu orang dari Sabang sampai Papua kemana-mana. Macam-macam curhat cerita orang. Inti kesimpulannya saya tarik. Hidup ini semuanya punya masalah. Yang tak punya masalah cuma orang gila. Maka kalau mau tak bermasalah jadilah. Enggak ada saya bilang begitu. Habis Ustaz Anop. Habis membahas tentang masalah sedih nih, entah kenapa rasa lapang hati saya. Sudah meneteskan air mata. Seminggu sudah Ramadan saya tak menangis. Baru ketemu ibu-ibu inilah menangis. Sudah seminggu Ramadan. Berdoa tak juga menangis. Orang tak menangis itu hatinya keras. Tapi begitu cerita tentang kesedihan. Udah saya belok-belokkan supaya ketawa. Meleleh juga air mata. Nampak saya cengengnya di sini. Hebat ibu memilih judul ya. Pandai kalian mancing saya untuk sedih ya. Padahal saya sudah melupakan masa lalu. Allah membuat kita ini supaya ada cerita. Hidup manusia ini adalah cerita. Beda kita dengan binatang. Binatang punya cerita tapi tak bisa bercerita. Waktu saya tunjukkan, saya bawa Sami ke kolam akuarium. Ditunjuk. Nemo bah, Nemo. Ikan Nemo. Ikan Nemo punya cerita. Ikan tidak bisa bercerita. Orang lain membuatkan cerita untuk. Maka setiap kita ini punya cerita. Sama macam cap jempol kita nih. Cerita ibu lain. Cerita kakak lain. Cerita Ustaz Al-Nob lain. Tolong nanti jangan cuma cerita saya saja. Buat judulnya sama tapi Ustaz Al-Nob yang cerita. Dia pun cerita sedihnya luar biasa juga. Nanti saya tonton streaming Ustaz. Di akhir majelis, mari kita berdoa. Semoga Allah dengan kesedihan itu kita masih lebih dekat dengan Allah. Supaya Allah melepaskan kita dari segala kesulitan, kesusahan hidup. Supaya segala kesedihan kita ini dibalas Allah dengan amal-amal kebaikan. Ala hazihin niyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.